Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU, yang terhormat para panitia lomba dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita semua bisa mengadakan acara dalam memperingati bulan bahasa dan sastra ini, meskipun kita semua tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, pendidikan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bisa dilihat dari peringkat Indonesia yang merosot dalam evaluasi Program International Student Assessment atau disebut juga PISA. Sejak 4 tahun terakhir, posisi Indonesia menurun. Peringkat yang baru dirilis dari hasil tes 2018 dan baru diumumkan oleh PISA pada hari Selasa 3 Desember 2019. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat 70-an dari 78 negara. Artinya, Indonesia berada di peringkat 8 terbawah dari 78 negara yang ikut berpartisipasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau skornya rendah emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia bermasalah? Terus, kalau pendidikan di Indonesia bermasalah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dan tujuan dibentuknya PISA. PISA adalah sebuah organisasi atau program yang diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, atau disebut juga Organization for Economic Cooperation and Development. Dulu, negara-negara menyadari betapa pentingnya evaluasi pendidikan. PISA diselenggarakan pada tahun 2000 untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar internasional. Jadi PISA itu fokusnya bukan di hafalan, tetapi PISA itu melihat siswa dan siswi yang khususnya berumur 15 tahun itu sudah siap dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA: membaca, matematika, dan sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading untuk belajar, math and logic untuk berpikir, sains literasi untuk menerapkan hal-hal yang baru. Makanya, sebuah negara membutuhkan total skor PISA yang tinggi supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan yang baru di masa depan. Nah, terus apa artinya ketika skor PISA sebuah negara itu rendah? Ketika skor PISA sebuah negara itu rendah, dalam hal ini skor PISA Indonesia rendah, maka bisa dikatakan setelah lulus dari pendidikan formal di Indonesia tidak membantu siswa dan siswi soal kesiapan kehidupan setelah mereka lulus. Nah, intinya siswa dan siswi di sini kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi ke masyarakat. Kita juga bisa melihat sekarang banyak lulusan baik itu SMK atau perguruan tinggi, angka penganggurannya cukup tinggi. Karena apa? Karena ada gap skill yang dibutuhkan di industri dengan yang dipelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar buat kita, buat negara kita. Terlebih lagi saat ini dunia dikejutkan
dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Corona atau dikenal juga dengan COVID-19. Tentunya ini akan menyebabkan pengangguran baru di Indonesia. Karena pekerja-pekerja di PHK dan dirumahkan. Akan berdampak besar bagi pendidikan dan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya dalam sektor pendidikan dalam situasi seperti ini adalah memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem pendidikan di sekolah dengan cara belajar daring atau dalam jaringan. Hal yang sering saya tanyakan adalah, apakah model pembelajaran daring ini cocok digunakan oleh para peserta didik di Indonesia? Karena itu adalah fundamental. Jadi jika logikanya tidak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi tidak diterima dengan baik juga. Maka itulah saya menghimbau kepada hadirin sekalian untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karena hanya dengan inilah kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang hebat. Dengan pendidikan kita bisa menaikkan taraf hidup. Dengan pendidikan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya dalam masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.